Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, nah kira-kira kalian kenal nggak tokoh yang satu ini? Dan teman-teman juga kenal ya dengan tokoh yang satu ini juga. Betul. Tadi yang Miss lihat tunjukkan itu adalah tokoh proklamasi kemerdekaan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan mengenai materi, sejarah, makna, dan manfaat proklamasi kemerdekaan Indonesia berikut ini. Teman-teman, perhatikan penjelasan mengenai sejarah proklamasi berikut ini ya. Bangsa Indonesia pernah dijajah dan dikuasai bangsa Belanda lebih dari 300 tahun dan dikuasai Jepang selama 3,5 tahun. Rakyat Indonesia diperlakukan tidak adil. Hal ini menyebabkan penderitaan rakyat yang luar biasa. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan, namun masih bersifat kedaerahan dan menggunakan senjata perang tradisional, seperti bambu runcing, sehingga mudah dikalahkan oleh penjajah. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pembacaan teks proklamasi dimulai pada pukul 10 dan disambung pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, mari kita saksikan video pembacaan teks proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berikutnya kita akan mempelajari tentang tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno merupakan tokoh pada masa perjuangan hingga masa kemerdekaan yang menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan yang lain.
Berapa peran Bung Karno yaitu menyusun konsep teks proklamasi, menandatangani, dan membacakan teks proklamasi. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Bung Hatta adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta adalah teman seperjuangan Bung Karno. Beliau menyusun konsep teks proklamasi dan menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Tokoh berikutnya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Djojo Adisurjo adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Ia melanggar perintah sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Sukarni. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Berikutnya ada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu padu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan Indonesia. Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Selanjutnya adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan yang terbebas dari belenggu penjajahan. Manfaat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah sebagai permulaan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang mandiri, cerdas, serta memiliki nilai budaya yang dijunjung tinggi. Yang kedua, dapat memiliki dan mengolah manfaat sumber daya alam atau lainnya demi peningkatan kesejahteraan rakyat secara mandiri. Yang ketiga, bangsa Indonesia dapat melakukan hubungan internasional dengan negara lain dan mengambil manfaat kerjasama internasional. Yang keempat,
negara Indonesia dapat memiliki hak penuh untuk menentukan nasib sendiri untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama mempelajari tentang materi sejarah, makna, dan manfaat proklamasi. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu rajin membaca buku agar pengetahuan kita semakin bertambah. Nah, sebagai penutup, mari kita baca doa bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.